Taman Nasional White Sands di selatan New Mexico menarik banyak orang dengan bukit pasir warna kapur yang tak berujung. Para turis pun meninggalkan jejak mereka. Beberapa di antaranya meski terlihat baru, ternyata sedikit lebih tua daripada yang lain. Sekitar 21.000 sampai 23.000 tahun lalu lebih tepatnya. Para ilmuwan menemukan sekitar 60 fosil jejak kaki di lapisan tanah gypsum. Ini adalah bukti tertua keberadaan manusia di Amerika Utara. Ada perdebatan selama hampir seabad tentang kapan manusia pertama menghuni area ini. Sebagian besar peneliti meyakini itu tak lebih awal dari 13.000 tahun lalu. Jejak yang baru ditemukan bukan cuma membuktikan bahwa itu ditinggalkan beberapa ribu tahun lalu, tapi juga memberitahu kita tantangan apa yang harus diatasi oleh manusia purba. Manusia pertama di sini mungkin tiba pada masa Gletser zaman es. Saat itu kawasan ini lebih basah dan berumput, agak mirip padang rumput Midwest saat ini dibanding gurun New Mexico. Mamut hidup di tepi berlumpur danau dangkal yang ukurannya berubah sesuai musim. Mamut bukan satu-satunya raksasa di sini. Pada awal tahun 1930-an, seorang inspektur pengawas hewan menemukan jejak besar yang dia yakini merupakan milik Bigfoot, sang makhluk mitos. Ternyata, jejak kaki itu milik kungkang raksasa. Sejak itu, para peneliti berhasil menemukan ribuan jejak di Taman Nasional itu. Jejak itu membuktikan bahwa manusia purba hidup berdampingan dengan kungkang dan mamut raksasa pada zaman es. Saat suhu di wilayah tersebut naik, hujan dan salju yang mencair membawa gypsum dari pegunungan di sekitarnya. Danau Otero kuno, pusat kehidupan, mengering sekitar 10.000 tahun lalu. Kristal selenit terbentuk di sana. Angin kencang menghancurkan kristal-kristal itu dan membawanya ke timur. Pasir gypsum masih terbentuk di sini dengan cara yang sama. Angin itu memperlihatkan sejumlah jejak yang tertinggal di sana, dan kamu cuma bisa melihat yang lainnya kalau punya mata yang terlatih karena tersembunyi di bawah pasir. Pada tahun 2018, para peneliti menemukan apa yang mereka anggap sebagai jejak kaki wanita. Wanita itu berjalan hampir 1,5 kilometer dengan jejak kaki yang lebih kecil dari keturunannya sesekali muncul di sampingnya. Menganalisis jejak kaki bisa mengungkap banyak hal tentang gaya hidup orang yang meninggalkannya. Sulit menentukan kapan tepatnya jejak di White Sands berasal. Bahkan jejak yang ditemukan berdekatan satu sama lain bisa berasal dari periode ribuan tahun karena jenis medannya. Untuk menemukan tanggal tepatnya, para peneliti mencari lapisan benih yang bisa dianalisis khusus untuk sampel prasejarah di bawah dan di atas lapisan jejak kaki. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan gagal menemukan situs dengan benih dan jejak kaki bote. Kemudian akhirnya mereka membuat penemuan besar. Tim arkeolog, geolog, ahli geofisika, dan ilmuwan data tiba di sana untuk mempelajari area seluas setengah lapangan basket. Berdasarkan perawakan dan kecepatan berjalan, sebagian besar jejak yang ditemukan baru-baru ini kemungkinan besar milik remaja bersama adik laki-laki dan perempuannya. Mungkin ada pembagian kerja dalam komunitas kuno, di mana orang dewasa menangani tugas yang lebih terampil dan remaja bertanggung jawab menangkap dan membawa buruan. Begitu lapisan es menyusut dari benua Amerika Utara dan padang rumput mengering, orang-orang arkaik datang ke sini sekitar 4.000 tahun lalu dan bertani untuk pertama kalinya. Mereka merawat tanaman liar yang tumbuh di sana untuk meningkatkan hasil panen. Mereka tinggal di desa-desa kecil dan meninggalkan gundukan perapian atau api prasejarah. Kemudian orang-orang Mogolon menetap di sini. Mereka membuat tembikar, bertani, dan tinggal di rumah permanen. Lebih dari 700 tahun lalu, suku Apache datang untuk mengejar kawanan bison. Mereka membangun rumah sementara sebagai nomaden dan tidak menetap di satu tempat. Pada 2019, para arkeolog menemukan bukti bahwa manusia hidup di Golden, Colorado masa kini, beberapa ribu tahun lebih awal dari yang mereka perkirakan. Situs prasejarah ini dinamai Magic Mountain, sesuai nama taman hiburan yang dulunya memiliki area ini saat penggalian dimulai pada tahun 1950-an. Para arkeolog tahu, ini tempat bagus bagi pemburu pengumpul nomaden untuk bertahan hidup pada musim dingin. Mereka memiliki akses ke air dan lokasinya tidak terlalu rendah atau tinggi sehingga hewan mereka bisa berkeliaran. Begitu mereka menggali 2 meter di bawah tanah, tim itu menemukan bagian tanah seukuran kaca depan mobil.
Ada tulang binatang dan beberapa pecahan batu dari pembuatan perkakas batu di dalam tanah. Dengan menggunakan metode penanggalan tanah yang sama seperti di White Sands, mereka menetapkan usianya adalah 9.000 tahun. Para arkeolog senang akan penemuan ini karena temuan seperti itu sangat jarang akibat erosi selama ribuan tahun dan banjir yang menggerakkan tanah. Kerabat manusia purba terdekat kita, Neanderthal, yang hidup sekitar 130.000 sampai 40.000 tahun lalu, sudah cukup maju untuk menciptakan sesuatu yang sangat mirip dengan bangunan tempat tinggal. Sisa-sisa kompleks itu terletak di dalam tanjung batu kapur tinggi bernama Batu Gibraltar. Tengkorak perempuan pertama ditemukan di sini pada tahun 1848 dalam operasi penambangan. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mempelajari tempat ini dan menemukan jejak kehidupan Neanderthal. Mereka menemukan alat kuno di gua dan tulang hewan tua. Ada 4 gua di dalam satu batu, mirip apartemen di kompleks perumahan. Sepertinya Neanderthal hidup berdampingan dengan tetangga mereka dan saling membantu berburu dan menangkap ikan. Mereka membuat dekorasi bulu dan melukis gambar abstrak di dinding. Gambar-gambar ini dan jejak-jejak lain dari periode itu membantu para ilmuwan mempelajari kehidupan Neanderthal secara mendetail. Pada akhir tahun 2021, para arkeolog menemukan celah di dalam salah satu gua yang mengarah ke terowongan yang belum dikenal. Mereka masuk ke lubang ini dan membuka ruang baru di bawah atap gua. Ternyata, tempat ini tertutup dari dunia luar selama lebih dari 40.000 tahun. Dan sepertinya itu salah satu apartemen paling bergengsi di seluruh kompleks pegunungan ini. Tempat itu berlangit-langit tinggi dengan stalaktit kuno. Tirai batu yang rusak membagi apartemen ini menjadi beberapa ruangan. Ilmuwan juga menemukan sisa-sisa hewan purba dan goresan di dinding. Neanderthal mungkin tak pernah tinggal di sini, tapi mereka biasa mengunjungi tempat ini. Dilihat dari data serbuk sari kuno dan sisa-sisa hewan yang ditemukan di sini, para ilmuwan menyimpulkan Neanderthal mengunjungi hutan, sabana, rawa garaman, dan semak belukar, serta punya berbagai pilihan makanan. Mereka berburu dan menangkap ikan. Gua-gua tersebut menunjukkan Neanderthal lebih dekat dengan manusia daripada monyet. Mereka punya adat istiadat dan cara hidup teratur. Meski Neanderthal sangat mirip kita, mereka spesies berbeda yang terpisah dari garis keturunan manusia modern, setidaknya 500.000 tahun lalu. Tapi karena mereka sempat hidup berdampingan dengan manusia modern awal beberapa saat, kita mungkin masih memiliki jejak Neanderthal dan manusia purba lainnya, Denisova, di dalam DNA kita. Nenek moyang kita, Homo sapiens, adalah anggota suku terakhir mereka yang masih hidup, tapi mereka kawin dengan perwakilan dari kelompok lain. Hasilnya, mewakili beberapa persen genom kita. Kita mungkin punya beberapa ciri Neanderthal di seluruh tubuh, mulai dari sistem kekebalan tubuh hingga rambut dan kulit. Orang-orang yang nenek moyangnya berasal dari Eropa dan Asia mungkin mewarisi sekitar 2% DNA Neanderthal. DNA Denisova cuma tercatat pada orang dengan nenek moyang dari Asia dan itu bisa mencakup 5% dari genom mereka. Manusia purba menggunakan gua lain di Malaga, di selatan Spanyol selama 50.000 tahun. Para peneliti menemukan banyak seni prasejarah yang mengesankan di dindingnya dan membuat katalog lebih dari 1.000 karya tersebut. Sepertinya, gua ini pertama kali dipakai oleh Neanderthal 65.000 tahun lalu oleh manusia modern untuk membuat karya seni. Arkeolog menemukan beberapa fragmen oker dari era Paleolitik. Gua itu pasti tidak digunakan lagi selama sekitar 7.000 tahun sampai manusia modern tiba. Mereka juga tidak menggunakan gua ini untuk hidup, melainkan hanya untuk membuat karya seni di dinding dan mungkin membuat perhiasan dari kerang dan gigi hewan.